Pada Kang Rikal, channel Agama Akal. Tidak bisa kita serampangan. Narasi Anda berbahaya sekali. Konten Anda tentang Ustadz Adi Hidayat, saya kasih tahu dalam ihtitamnya ilmu mantik, wa aslihil fasada bitta'ammul. Itu prinsip orang berpikir. Mayyasra yaskut. Kalau terlalu ngebut, jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung saja kepada Kang Rikal, channel Agama Akal, mengusung spirit berpikir dengan akal sehat. Tetapi di konten Anda tentang Ustadz Adi Hidayat, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Anda ini seolah-olah kaum radikal atau minal musyaddidin, orang yang ekstrim. Ucapan Anda, orang yang melakukan tadlis adalah pendusta sehingga tidak boleh diterima ucapannya. Itu kalau kita belajar mustalahul hadis, kitab-kitab tentang mustalahul hadis, itu termasuk kepada pendapat yang tidak muktamad, yang mengatakan bahwa kalau sudah mudallis otomatis yuraddu hadisuhu mutlaqon, semua ditolak. Li'annahu kadhibun, karena itu dianggap sebagai pendusta. Itu pendapat yang paling ekstrim. Was-sahihu atau wal mu'tamad ditafsir. Kata Imam Syafi'i, al-mudallisu laisa bikadhibin li'anna tadlisa laisa kidban atau laisa kadiban. Orang yang melakukan tadlis bukan pembohong, karena tadlis itu bukan kebohongan. Fala yuqbalu hadisuhu hatta yaqula sami'tu au haddasani. Maka kita bukan otomatis menolak hadisnya, tapi kita tidak menerima sampai dia mempertegas. Begitu caranya. Kalau satu orang melakukan tadlis langsung semuanya ditolak. Sufyan bin Uyainah itu juga melakukan tadlis, tetapi tidak ada ulama yang menolak riwayatnya. Kenapa? Karena mudallasnya di situ atau yang ditadlis itu sikoh gitu. Artinya rawi yang disembunyikan itu bukan rawi yang bermasalah gitu. Entah alasan apa gitu, tidak disebut. Jadi tidak bisa kita serampangan gitu. Narasi Anda berbahaya sekali. Kita tidak boleh mengikuti banyak kesalahannya. Salah tasrif sudah saya jelaskan, tasrif itu kalau Anda bacanya tidak lengkap ya mungkin ngotot salah. Tapi kalau lebih luas bacanya ada pembenarannya. Takziah dari kata azzaza itu ada itu masalah bahasa. Jangan lebay lah sampai mempertanyakan kapasitas keilmuan bahasa Arabnya, sastra Arab, tapi nggak ngerti tasrif. Ini lucu sekali ungkapan seperti ini ya. Agama akal itu kan menyampaikan akal yang sehat gitu. Kalau Anda baca dalam kitab tentang tadlis itu ada. Sesungguhnya menerima semua hadis seseorang yang sudah dikenal atau sudah pernah melakukan tadlis itu, wairu ma'kulin, adalah tidak masuk akal. Lianna tadlisa jarahun, karena tadlis ini masuk kepada cacat. Tetapi sebaliknya menolak semuanya itu tidak mungkin, karena banyak dari orang yang pernah melakukan tadlis tapi hadisnya tetap sahih. Artinya dia tetap tercantum dalam riwayat-riwayat hadis sahih. Anda jangan heran ketika ada dalam misalnya Al-Mu'jam At-Tabrani itu ketika Abu Ishaq huwa mudallisun walakinnahu siqotun. Memang dia pernah tadlis tapi tetap tidak hilang sikohnya. Biar paham apa bedanya berdusta dengan menyembunyikan. Menyembunyikan ini kan tidak bilang. Kalau tidak bilang kok bisa dibilang dusta gitu loh. Kan logis loh. Kamu pencuri, diam, tidak jawab. Kalau dia yang pencuri, tapi dia tidak bilang iya, tidak bilang tidak, terus mau kita bilang dia pendusta. Atas dasar apa? Nah, paham lo? Ini kan gampang dicerna akal gitu. Adi Hidayat hanya tidak membaca, bukan mengatakan bahwasanya hanya Rafidhah yang ditolak, kan begitu.
Kalau dia mengatakan hanya Rafidhah yang ditolak, itu baru dusta namanya. Kalau langsung melompat membaca entah tujuannya apa, tetap tadlis memang. Walaupun amdan au biwayr amdin, begitu kata Adzahabi. Pokoknya ikhfa sesuatu sengaja atau tidak sengaja itu tetap namanya tadlis. Tetapi tetap memakai ukuran sehat gitu. Yang paling pas itu yuraddu hadisuhu fima dallasa fihi. Ditolak hadisnya apabila di situ ada tadlisnya. Kalau Imam Ahmad lebih keren lagi. Hal yuhtaju hadisu man dallasa. Qala la adri, saya nggak tahu. Imam Ahmad bilang nggak tahu. Jadi sensitif sekali kalau kita langsung mau tolak hadisnya orang yang pernah melakukan tadlis, tolak semua. Tidak ada seperti itu. Tidak masuk akal gitu. Tidak mungkin. Karena ada ulama-ulama yang kredibel juga pernah melakukan itu gitu loh. Juga pernah melakukan, tidak menyebut atau tidak menjelaskan dia mendengar langsung sami amin syaihihi atau tidak gitu. Hanya muasarah satu zaman. Sehingga ihtimal. Mungkin mendengar, mungkin tidak. Tapi secara bahasa an ini mu'an berarti ihtimal. Mendengar langsung dari dia atau dari jalur yang lain. Kalau tidak sezaman mengkoti sudah jelas terputus. Jadi gitu ya. Jadi mari kita itu jangan menyesatkan gitu. Jadi memang kadang-kadang kita terlalu tidak suka kepada orang itu, kritiknya itu kurang apa maksudnya? Kurang pas lah. Saya tidak mau bilang kurang bermutu ya. Kenapa? Karena kritik saya juga tidak bermutu lah. Nanti semacam sama-sama tukang kritik, unggul-unggulan kritik enggak. Cuman memang lebih hati-hati. Wa aslihil fasada bitta'ammuli. Itu prinsip orang berpikir. Dalam ihtitamnya ilmu mantik yang paling dasar lah, populer lah, As-Sulam itu. Wa aslihil fasada bitta'ammuli. Kalau nak memperbaiki sesuatu, kena hati-hati. Kalau kamu ingin memperbaiki sesuatu, kamu anggap sesuatu itu harus dibetulkan, harus cermat. Wa in wajadta badihatan atau badihannya, bebas lah ya. Fala tubaddili. Kalau kamu menemukan itu, melihat sepintas, badihatan itu hanya sekilas saja, kok salah gitu. Sekilas gitu ya. Azza yu'azzizu takziatan. Salah ini. Itu kan sekilas. Jangan langsung disalahkan. Telaah dulu. Oh, ternyata di lisanul Arab ada. Anna ta'azzaita min ta'azzazta. Oh, berarti ta'azzaita itu dari asal kata ta'azzazta. Berarti takzizatan menjadi takziatan, hal yang bisa diterima. Berarti azzaza yu'azzizu takzizatan dibaca takziyatan, hal yang diterima. Apalagi memang di situ takziah yang dimaksud Adi Hidayat bukan yang mengatakan sobar, menyabarkan, bukan, tapi mengangkat, kan sudah klop. Azza tinggi, azzaza meninggikan, takzizatan masdarnya, kemudian ditahfif za kedua diganti ya menjadi takziatan. Itu dipahami dengan mudah kalau kita membaca lebih jauh. Labbaitu, habbaitu, donaitu dan sebagainya. Banyak semacam itu ya. Kalau kita gas terus, saya kasih tahu, mayyasra yaskut. Kalau terlalu ngebut jatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.